Oke, eh, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya ambil renungan kita dari bacaan Injil hari ini, yang ternyata ketika saya lihat, oh sama juga persis dengan bacaan yang kemarin. Tapi tidak apa-apa, kita bacakan dulu, lalu nanti kita saling merenungkan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, eh, mendahulunya ke seberang, dan setelah orang banyak ia suruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ, perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ia melihat berjalan, dia melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, ini kelanjutan dari bacaan kemarin, itu ya, berkesinambungan. Jadi dalam peristiwa ini eh, Petrus melihat Yesus di danau itu sedang berjalan, kemudian mulailah Petrus itu meminta supaya dia bisa juga menjumpai Yesus. "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Ya, setelah itu dia turun dari perahunya, kemudian berjalan dan sukses dia berapa saat. Sampai kemudian mulailah dirasakan angin kencang bertiup. Lalu kemudian Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, lalu Yesus kemudian mengulurkan tangan. Nah, dalam kehidupan kita sering begitu juga terjadi ya, bahwa di awal mula kita ini bersemangat dan yakin bahwa Tuhan mau membantu kita. Kita punya impian sesuatu atau doa-doa yang kita panjatkan, dan di awal penuh keyakinan bahwa kita ini akan berjalan dengan Yesus. Namun ketika kemudian kenyataan hidup berbicara tidak segampang itu, ya, ada hembusan angin, ada kesulitan-kesulitan yang tidak terbayangkan sebelumnya, maka kita pun sudah mulai kendor, mulai berpikir, apa ini salah, apa ya, salah yang dimohonkan, salah ininya apa, programnya apa, salah apa begitu. Sehingga kemudian mulailah mulai terasa bahwa kita tidak lagi bersemangat. Itu bisa terjadi dalam mungkin proyek-proyek apa atau kegiatan di dalam paroki misalkan ya, yang kita rancangkan sebelumnya dengan semangat, tetapi kemudian juga mengalami hambatan, kesulitan-kesulitan. Ternyata tidak segampang itu di lapangan. Di lapangan itu kan realita kenyataannya, kemudian kita temukan juga ternyata orang-orang yang awalnya mendukung kita, awalnya sama-sama antusias, terus di tengah jalan cuek. Di tengah jalan kemudian
eh, apa ya, eh, tidak terlalu bersemangat, minimalis, ya, pendukungannya minimalis. Berhadapan dengan realita itu bisa juga kita ini apa, akhirnya terpuruk, ya tenggelam lah, masuk ke dalam danau itu. Nah, karena kita fokusnya kepada yang negatif, fokusnya kepada sesuatu yang menakutkan, yang sebetulnya apa adanya begitu ya, sehingga tidak lagi berfokus pada Yesus. Ketika Petrus berjalan di atas air itu, kalau kita dianya melihat hanya Yesus begitu ya, lalu kemudian angin itu ya dia cuekin, mampu dia mencuekkan angin itu, tentu dia akan berjalan sampai kepada Yesus. Tetapi ketika angin itu mulai dia bertiup kencang, dia mulai melihat kiri kanan dan dia rasakan langit gelap, lalu anginnya bertiup kencang begitu. Karena ketakutan itulah makanya dia goyah. Seringkali dalam kita menjalankan sesuatu yang awalnya kita yakini sebagai ya kehendak Tuhan juga, kita yakini dalam perjalanan kita beralih fokusnya bukan kembali kepada Yesus. Tantangan itu pasti ada karena yang kita bayangkan itu biasanya kan antusiasme, antusias ya. Tantangan di kiri kanan pasti ada. Nah, hanya kita fokusnya bergeser. Jadi pemikiran kita ini ada yang menarik dalam apa ya, pelatihan ski, ski ya di pegunungan salju itu. Pelatihnya menekankan untuk ketika turun dari puncak itu ke bawah itu, dan di bawah tentu banyak sekali apa namanya pohon-pohon eh, pinus, cemara begitu. Yang dilatih adalah mengucapkan pada diri sendiri supaya eh, ya ada celah, ada jalan begitu ya, ada jalan, ada celah, ada jalan. Itulah yang diperhatikan. Celah, jalan. Nah, ada celah, ada jalan begitu ya. Sehingga bermanuver itu berfokus pada celahnya itu. Tapi bagi yang tidak mengerti, mereka akan berfokus pada oh, hindari pohon gitu kan. Dia melihat pohonnya, pohon terus dia dilihat hindari pohon. Akhirnya ya yang terjadi adalah terbentur oleh pohon itu. Demikian pula pemikiran kita. Pemikiran kita ini eh, ketika condong ke arah yang negatif, maka memang itulah yang nanti bisa terwujud. Kita terlalu banyak khawatir ini itu ya, itulah nanti anak kita begini begitu, suami kita begini begitu. Ada banyak yang dikhawatirkan ya. Kalau kita misalkan ingat dari 100 kekhawatiran kita ini yang terjadi ada berapa banyak begitu ya? Apakah 100-nya terjadi dari yang kita khawatirkan, 100-nya terjadi begitu ya? Nah, mungkin juga ya kalau itu pemikiran kita terlatih melihat hal yang menakutkan, yang negatif, maka disitulah ya apa kita kehilangan fokus. Demikian pula Petrus yang mestinya dia berfokus pada Yesus. Angin mulai kencang itu ya dia yakini bersama Yesus dia bisa sampai menuju Yesus itu. Nah, demikian bahwa kehidupan tidak menyediakan sesuatu yang langsung terwujud dengan impian kita ya. Kadang jalannya berbelok. Kadang orang mungkin berpikir, kemarin eh, kami ngobrol dengan seorang ibu ya, memberi kesaksian, saya tuh udah mau bantu gereja, kan di sini ada apa pembangunan Gua Maria itu. Saya beli kuponnya bulan Mei kemarin, saya beli kuponnya, tapi pekerjaan saya kok dia dapat penghasilan memang dari bonusnya, dari bonus. Kok bonusnya di bulan Mei itu sedikit ya, gimana? Padahal aku beli ini kupon untuk gereja begitu ya. Nah, tapi kemudian dia refleksikan ternyata di bulan Juli ini bonusnya malah besar, padahal upaya dia ya nggak terlalu maksimal begitu ya. Nah, mungkin jawabannya bahwa kadang Tuhan itu juga
seringkali mengabulkan kita tidak on the spot di saat yang sama. Kita kasih sesuatu, lalu inginnya diganjar pada saat itu, begitu ya. Tapi ya bisa jadi bahwa kita memberi diri pada sesuatu hal, Tuhan siapkan di tempat lain atau di waktu yang lain, begitu ya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, eh, maka dari itu janganlah berhenti begitu ya. Ketika ada tantangan, kadang kita berhenti eh, bergiat ya. Doa-doa kita pun akhirnya kemudian kurang lagi bersemangat karena ingin kita ini punya harapan bahwa terkabulnya sesuatu itu mesti seperti yang kita bayangkan. Kadang Tuhan memberikan sesuatu yang ya di luar perkiraan kita, tetapi malah yang di luar perkiraan itulah yang bisa jadi lebih lebih baik daripada yang kita bayangkan. Kalau saya refleksikan diri saya ya, dulu saya ingin sekali apa SMA itu di kota begitu kan. Nah, di kota SMA-nya di Bandung waktu itu, lalu nggak terwujud lah. Tapi kalau saya renungkan, kalau saya terwujud di Bandung, mungkin lain lagi perkaranya hidup saya ini. Mungkin di Bandung, di kota besar ya, dengan pengaruh ya kota, lalu juga ini mungkin ya nasibnya berbeda lah. Bukan lagi jadi Romo mungkin ya, kalau eh, apa sekolah di kota besar begitu, dengan pergaulan dengan segala macam, yang nilai-nilainya juga mulai sorot, mulai surut, kita tidak tahu, tapi ya inilah kadang hal-hal itu yang terpenting, tantangan kita hadapi, tetapi tetap fokus pada Tuhan. Ya. Ada ketakutan, ya itu biasalah, karena yang kita jalani bukan apa di ruang yang hampa, tetapi kita berjalan menuju masa depan, ada tantangan-tantangan baru. Ya. Kalau tantangan baru, ya yang terpenting fokus cari solusinya. Bukan kita ini terpuruk di situ di ketakutan itu, solusinya apa, barulah kita cari, dan dengan apa kebijaksanaan Roh Kudus, kita pastikan bahwa solusi akan ada dan mampu menghadapi tantangan ini satu persatu. Sehingga apa yang kita wujudkan, apa kita doakan bisa juga hadir dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ya baik itu. Terima kasih ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita tutup. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami pun sering mengangkat wujud doa-doa kami untuk memperbarui hidup kami atau mewujudkan impian-impian kami. Namun seringkali dalam perjalanan kami dihinggapi kekhawatiran, dihinggapi ketakutan, sehingga tidak lagi berfokus pada diri-Mu sebagai Allah yang Maha Kuasa, melainkan berkecil hati karena hadirnya tantangan-tantangan dalam kehidupan nyata kami. Kami mohon semoga kami senantiasa mengarahkan perhatian kami kepada diri-Mu, bagaimana kami belajar dari Petrus yang mengalihkan pandangannya daripadamu, tetapi kemudian jatuh ke dalam danau. Semoga kami mampu melihat Engkau senantiasa hadir, bahwa Engkau berkuasa atas segala hal, sehingga kami tidak dikecil hatikan oleh kehadiran tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Semoga kami mampu bertekun dalam doa-doa kami, sehingga apa yang kami harapkan yang sesuai dengan kehendak-Mu dapat terwujud dalam kehidupan kami. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.